300.000 orang mas tanda tangan supaya saya jangan berhenti jadi presiden, tahu. Tapi saya bilang, daripada bangsa ini pecah dalam pertempuran, darah mengalir karena saya, mendingan saya lengser aja deh. Nah itu, tetap saja kebenaran kita pertahankan, tapi sikap kita itu jangan sampai bangsa ini perang saudara. Dan itu pengorbanan Anda? Ya, bagi saya bukan korban, biasa aja. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar ketika Gus Dur, presiden yang dianggap membawa harapan baru bagi demokrasi Indonesia, harus turun tahta hanya dalam 2 tahun masa kepemimpinannya? Ini adalah kisah penuh dengan drama politik, konspirasi, dan konflik yang melibatkan tokoh-tokoh kunci di Indonesia. Mari kita gali lebih dalam bagaimana Abdurrahman Wahid yang dikenal sebagai Gus Dur dilengserkan dari kursi kepresidenan dalam permainan politik yang kejam dan penuh dengan intrik. Lengseran Gus Dur adalah salah satu babak paling dramatis dalam sejarah politik Indonesia. Sebagai presiden keempat Indonesia, Gus Dur menjabat di tengah transisi politik yang penuh dengan tantangan hanya 2 tahun setelah jatuhnya Soeharto. Namun, kepemimpinannya yang syarat dengan reformasi dan sikapnya yang belak-belakan justru memicu konflik dengan elit politik, dan akhirnya berujung pada pelengserannya pada tanggal 23 Juli 2001. Banyak faktor yang berkontribusi pada jatuhnya Gus Dur, mulai dari kebijakan yang kontroversial, skandal yang menghantui pemerintahannya, hingga pertempuran politik yang melibatkan tokoh-tokoh seperti Amin Rais, Megawati, Akbar Tanjung, dan para pemimpin partai politik lainnya. Kita akan menyelami bagaimana berbagai elemen ini berinteraksi dalam krisis yang mengguncang Indonesia, dan bagaimana tokoh-tokoh politik memainkan peran penting dalam proses pemakzulan ini. Masa transisi pasca reformasi, sebuah harapan baru. Krisis politik yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an mencapai puncaknya dengan jatuhnya Presiden Soeharto pada Mei 1998. Krisis ekonomi Asia yang meledak pada tahun 1997 menggoyahkan fondasi pemerintahan Soeharto, dan tuntutan untuk reformasi politik serta perubahan-perubahan besar semakin menggema. Gerakan mahasiswa, aktivis, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya bersatu dalam gelombang demonstrasi yang menuntut diakhirinya Orde Baru. Setelah Soeharto mengundurkan diri, B.J. Habibie yang merupakan wakilnya mengambil alih tampuk kepemimpinannya. Habibie segera mengadakan pemilu 1999 yang merupakan pemilu demokratis pertama dalam lebih dari 30 tahun. Pemilu ini menjadi ajang bagi berbagai partai politik baru untuk berpartisipasi dan memberikan harapan baru bagi rakyat Indonesia. Di tengah transisi ini muncul sosok Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal sebagai Gus Dur. Gus Dur adalah tokoh sentral dalam Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia, dan selama bertahun-tahun telah membangun reputasinya sebagai ulama progresif yang memperjuangkan pluralisme, hak asasi manusia, dan demokrasi. Gus Dur juga dikenal sebagai sosok yang berani melawan Soeharto dan rezim otoriternya. Dukungan untuk Gus Dur datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk partai-partai Islam dan kaum nasionalis. Dalam pemilihan presiden 1999, ia berhasil meraih dukungan dari koalisi partai di parlemen, termasuk Partai Kebangkitan Bangsa yang didirikan oleh Gus Dur sendiri, serta Partai Amanat Nasional yang dipimpin oleh Amin Rais. Mbak Megawati Soekarno Putri 313 suara. Yang abstain 5 suara. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia masa bakti 1999 sampai 2004 ada yang terhormat Saudara Abdurrahman Wahid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kebijakan dan langkah-langkah kontroversial Gus Dur. Setelah terpilih sebagai presiden, Gus Dur segera mengambil serangkaian langkah reformis yang radikal. Salah satu kebijakannya yang paling terkenal ialah pembubaran Departemen Penerangan, yang selama Orde Baru menjadi alat propaganda bagi pemerintahan Soeharto. Selain itu, Gus Dur juga mencabut larangan terhadap berbagai partai politik dan organisasi yang sebelumnya dilarang oleh pemerintah. Pengakuan hak-hak minoritas. Salah satu pencapaian terbesar Gus Dur adalah pemulihan hak-hak sipil kelompok minoritas, terutama komunitas Tionghoa. Di bawah pemerintahannya, Hari Raya Imlek diakui sebagai hari libur nasional. Langkah ini diakui sebagai tonggak penting dalam promosi pluralisme dan toleransi Indonesia.
Namun, di balik langkah-langkah progresif ini, Gus Dur seringkali membuat keputusan secara sepihak, tanpa berkonsultasi dulu dengan elit politik ataupun parlemen. Ini memicu ketidakpuasan di kalangan politisi, terutama partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP. Perombakan kabinet yang kontroversial. Gus Dur juga kerap melakukan perombakan kabinet. Salah satu perombakan kabinet yang paling kontroversial adalah ketika ia mengganti beberapa menteri penting termasuk menteri di sektor ekonomi yang dianggap tidak sejalan dengan visinya. Langkah ini menyebabkan ketidakstabilan politik dan memperkuat kesan bahwa pemerintahannya kurang solid. Para lawan politika memanfaatkan ini sebagai bukti bahwa Gus Dur tidak mampu memimpin negara dengan baik. Konflik dalam parlemen dan elit politik. Ketegangan antara Gus Dur dan parlemen terus meningkat ketika dua skandal besar mulai muncul ke permukaan, yaitu Bulog Gate dan Brunei Gate. Dalam kasus Bulog Gate, Gus Dur dituduh terlibat dalam penyalahgunaan dana sebesar 30 miliar dari Badan Urusan Logistik atau Bulog. Skandal ini memicu kemarahan di parlemen, terutama di kalangan anggota Golkar dan PDIP yang mulai menyerukan agar Gus Dur mundur dari jabatannya. Amin Rais, ketua MPR saat itu, adalah salah satu lawan politik paling vokal terhadap Gus Dur. Awalnya Amin tampak mendukung Gus Dur sebagai presiden, tetapi seiring berjalannya waktu, hubungan mereka mulai memburuk. Amin mulai melihat Gus Dur sebagai ancaman terhadap stabilitas politik dan koalisi reformasi yang dibentuk pasca Soeharto. Amin Rais bersama dengan Akbar Tanjung dari Partai Golkar dan Megawati Soekarno Putri dari PDIP memainkan peran penting dalam membangun aliansi politik yang akhirnya mengarah pada pemakzulan Gus Dur. Brunei Gate. Selain Bulog Gate, Gus Dur juga diduga terlibat dalam skandal Brunei Gate, di mana ia dituduh menerima bantuan sebesar $2 juta dari Sultan Brunei tanpa prosedur yang transparan. Meski Gus Dur membantah keras tuduhan ini, lawan-lawan politiknya di parlemen menggunakan kasus ini untuk memperkuat tuntutan pemakzulannya. Memuncaknya krisis, sidang istimewa MPR dan dekret presiden. Krisis politik mencapai puncaknya pada 2001 ketika parlemen mengeluarkan 2 memorandum yang meminta Gus Dur untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Ketika Gus Dur menolak menghadiri sidang pertanggungjawaban, parlemen semakin memperkuat upayanya untuk memakzulkan Gus Dur. Pada 23 Juli 2001, Gus Dur mengeluarkan dekret presiden yang menghubungkan DPR dan MPR pemerintahan tandingan negara, serta menyatakan keadaan darurat. Dekret ini adalah langkah yang sangat berani dan kontroversial, yang menurut Gus Dur merupakan upaya terakhirnya untuk mempertahankan stabilitas politik dan menyelamatkan reformasi dari kelompok-kelompok yang ingin menghentikannya. Megawati Soekarno Putri yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden memiliki hubungan yang kompleks dengan Gus Dur. Meski awalnya mereka bekerja sama dengan koalisi pemerintahan, hubungan mereka merenggang seiring dengan berjalannya waktu. Ketika pelengseran Gus Dur dan dampaknya, tak lama setelah dekret presiden dikeluarkan, MPR yang dipimpin oleh Amin Rais segera menggelar sidang istimewa. Dalam sidang tersebut, MPR dengan suara mayoritas menyetujui untuk melengsarkan Gus Dur dari kursi kepresidenan dan menggantikannya dengan Megawati Soekarno Putri. 2001 tentang penetapan Wakil Presiden Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia, maka berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum memangku jabatan sebagai bentuk kudeta parlemen yang diatur oleh elit-elit politik yang merasa terancam oleh agenda reformasinya. Masyarakat Jawa Timur akan melawan. Gus Dur tetap yang benar dikatakan benar dan yang salah tetap akan dikatakan salah. Dan ini prinsip. Wimar Witular yang menjadi juru bicara Gus Dur saat itu mengungkapkan bahwa pelengseran ini merupakan bagian dari konspirasi besar untuk menjatuhkan presiden yang berusaha menegakkan pluralisme dan demokrasi. Ia menyebutkan bahwa Gus Dur dilengsarkan bukan karena ketidakmampuannya, tapi karena ia menentang sistem yang telah mengakar kuat di Indonesia. Pelengseran Gus Dur adalah salah satu peristiwa paling mengesankan dalam sejarah politik Indonesia. Itu adalah kisah tentang harapan yang terbentur oleh kenyataan politik, dan bagaimana kepentingan-kepentingan tertentu bekerja di balik layar untuk menjatuhkan seorang presiden yang mencoba untuk merombak sistem. Hingga kini warisan Gus Dur tetap hidup sebagai sosok yang menentang arus dan membela hak-hak semua warga negara tanpa memandang latar belakang.